lemari es Ultimate Taste 900. Kulkas ini adalah rangkaian yang paling tinggi dari rangkaian kulkas kami. Kenapa kita harus menyimpan di Taste Lock Auto? Kulkas ini juga dilengkapi dengan fitur yang kita develop, yaitu adalah Flex Store. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Hendra, dari PT Electrolux Indonesia. Kali ini, saya akan menjelaskan produk baru yang baru saja diluncurkan oleh PT Electrolux, yaitu lemari es Ultimate Taste 900. Ada apa aja sih di dalam lemari es ini? Nanti saya akan jelaskan. Lemari es ini modelnya adalah EQA atau EQA6879A. Jadi produk ini baru saja diluncurkan di bulan Februari kemarin. Jadi rangkaian kulkas ini adalah melengkapi seluruh rangkaian kulkas yang sudah kita luncurkan tahun kemarin, dan kulkas ini adalah rangkaian yang paling tinggi dari rangkaian kulkas kami. Lemari es di depan ini adalah lemari es rangkaian yang tertinggi dari Electrolux Indonesia dengan Ultimate Taste 900. Salah satu fitur utama dari lemari es ini adalah Taste Seal Flex. Apakah Taste Seal Flex itu adalah fitur yang memungkinkan kita untuk merubah suhu lemari es yang berada di pintu sebelah kanan bawah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau menyimpan daging, kita mau menyimpan snack, mau menyimpan minuman, itu bisa kita rubah-rubah sesuai dengan apa sih yang kita mau simpan di pintu sebelah situ ya. Kenapa harus ada Taste Seal Flex? Karena tidak semua bahan makanan harus disimpan dalam suhu yang sama. Contohnya daging atau ikan. Daging atau ikan itu adalah suatu bahan makanan yang optimal disimpan di suhu minus 2 derajat Celcius. Ya, mungkin kita bisa menyimpannya di freezer atau di lemari pembeku, tapi dengan menyimpan di suhu tersebut, nutrisi atau rasa akan berkurang. Tapi dengan kita simpan di minus 2 derajat Celcius, maka rasa akan tetap terjaga, bentuk tekstur itu tidak sampai membeku. Contohnya, jika Bapak Ibu menyimpan daging atau ikan di Taste Seal Flex di suhu minus 2 derajat Celcius, jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk menunggu lama daging atau ikan menjadi cair. Cukup dengan simpan itu di minus 2 derajat Celcius, maka hidangan ikan atau daging bisa segera dihidangkan. Nah, contohnya nih, kalau misalkan tiba-tiba ada tamu, terus kemudian yang, kita nggak tahu nih tamu, misalkan mertua kita atau orang tua kita menginginkan masakan daging. Nah, itu nggak lucu kan kalau misalkan kita harus tunggu lama sebelum ikan atau daging itu dimasak. Nah, itu adalah suatu keunggulan atau benefit memiliki Taste Seal Flex. Ini adalah fitur Taste Seal Flex. Penggunaan cukup mudah. Cukup menekan tombol unlock selama 3 detik, maka kita bisa merubah suhu atau fungsi dari si pintu ini. Misalkan kita mau menyimpan minuman dingin, suhu 0 derajat Celcius, terus kemudian yang tadi saya sebutkan adalah kita bisa menyimpan daging dan ikan di suhu minus 2 derajat Celcius. Nah, bahkan kita bisa merubahnya menjadi freezer. Jadi, misalkan kita mempunyai freezer 1 dan 2 di sini ya. Nah, terus kemudian apalagi yang bisa kita simpan di sini, bisa menyimpan, misalkan di sini adalah wine. Nah, ini ternyata sudah terkunci. Ini memang salah satu fitur dari lemari es ini, agar ini tidak bisa dirubah-rubah segampang itu. Karena memang untuk menjaga tadi sirkulasi suhu atau menjaga suhu dari lemari es ini di sebelah pintu ini. Maka kita buka lagi ya, unlock selama 3 detik, terus kemudian kita rubah, misalkan kita mau menyimpan wine atau champagne ya. Nah, terus kemudian setelah kita memilih, kita mau menyimpannya wine, kita menutupnya. Terus kemudian ada lagi salah satu fitur Taste Lock Auto. Taste Lock Auto inilah khusus untuk menyimpan sayur dan buah-buahan. Kenapa kita harus menyimpan di Taste Lock Auto? Karena di fitur Taste Lock Auto itu terdapat sebuah seal yang berwarna biru yang fungsinya untuk menjaga kelembapan dari lemari es tersebut yang berada di laci tersebut. Maka kelembapan yang ada di laci itu akan tetap terjaga sehingga suhu atau sayur dan buah-buahan itu akan terjaga kesegarannya sampai 7 hari.
Dan dengan adanya advantage ini atau keuntungan ini, maka Bapak Ibu tidak perlu tuh harus datang atau mengunjungi pasar berkali-kali. Hanya cukup belanja sekali seminggu. Oke, ini adalah fitur rak T-Lock Auto. Di sini ada sebuah shield atau karet berwarna biru yang fungsinya untuk menjaga kelembapan agar kelembapan tetap tinggi, agar bisa menjaga sayur atau buah-buahan yang ada di sini segar lebih lama hingga 7 hari. Nah, ini adalah kunci dari penjaga kelembapan di rak ini. Terus kemudian di fitur T-Lock Auto ini juga dilengkapi dengan fitur Auto Humidity Control. Nah, fungsinya adalah untuk membuang kelembapan yang berlebih. Jadi kalau misalnya terlalu banyak air di dalam kompartemen ini akan dibuang secara otomatis dengan membran air di sini keluar. Jadi tidak ada kelembapan yang terlalu berlebihan untuk menjaga tadi buah dan sayur segar hingga 7 hari. Selain fitur yang tadi saya jelaskan, T-Lock Auto, kulkas ini juga dilengkapi dengan salah satu trademark dari fitur yang kita develop, yaitu adalah Flex Store. Flex Store itu apa sih sebenarnya? Flex Store itu adalah rak yang ada di dalam kulkas ini yang berada di pintu-pintunya, itu kita bisa geser-geser. Kenapa bisa geser? Misalkan Bapak Ibu mau menyimpan botol yang sangat panjang dan membutuhkan space yang lebih tinggi dari biasanya, maka Bapak Ibu cukup menggeser rak yang misalkan di sebelah kanan, bisa geser sebelah kiri, atau bahkan bisa diambil, ditaruh di bawahnya. Itu sangat fleksibel sekali. Saya akan memberitahu cara untuk setting lemari es ini. Jadi di sini akan ada banyak sekali tombol sebenarnya, tapi itu cukup mudah. Yang pertama adalah untuk men-setting freezer. Freezer itu ada sebelah sini. Jadi sekarang posisinya adalah di minus 13 derajat Celcius. Maka di sini adalah minus 13 derajat Celcius. Misalkan kita mau suhu freezer lebih dingin, kita turunkan sesuai keinginan kita menjadi misalkan minus 20 derajat Celcius. Terus kemudian yang sebelah kanan itu adalah suhu atas. Sebelah atas, pintu dari sini ke atas, itu untuk mengatur suhu refrigerator kalau di sini ya. Jadi kita misalkan suhu kita mau lebih dingin lagi atau lebih panas lagi, kita bisa mengaturnya ke atas dari 7 derajat Celcius atau ke bawah 5 derajat Celcius. Ada salah satu fitur yang sebelumnya mungkin di rangkaian lemari es Ultimate Taste di bawahnya itu tidak ada, yaitu fitur Auto Ice Maker. Di fitur Auto Ice Maker ini selain bisa mengeluarkan es batu yang berbentuk kotak, bisa juga mengeluarkan es batu yang bentuknya serut. Terus kemudian juga ada water dispenser, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau tiba-tiba ingin air yang dingin, itu tidak perlu lagi membuka lemari es, cukup menekan tombol yang ada di sebelah sini, terus kemudian akan keluar airnya. Terus kemudian kalau misalkan tiba-tiba ingin ice kotak-kotak, tidak perlu juga untuk membuka lemari esnya, karena ini Auto Ice Maker cukup mengisi air yang nanti saya akan jelaskan di mana cukup mengisi airnya, letaknya, maka cukup menempelkan gelasnya, itu berada di sini, maka akan keluarlah itu es batunya. Kita juga bisa memilihnya, tadi yang saya jelaskan, bisa kotak, cube, atau serut. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa misalkan kita menghendaki mau mengambil water, atau misalkan air. Nah, water kita bisa pencet, ini ada gelas. Nah, ini adalah air dingin yang keluar dari lemari es. Jadi kita bisa langsung meminumnya. Jadi kalau misalkan ini juga ada fitur di mana kalau misalkan dalam kondisi dapur itu kan biasanya gelap ya, terus kemudian kita mau mengambil minuman, nah kita bisa mencet ini. Ini akan ada light atau lampu yang menerangi sisi gelas di sini ya. Kita bisa ngambil air lagi. Oke, jadi kalau misalkan air tadi udah habis pada saat kita memakainya, jadi saya akan menunjukkan bahwa gimana sih caranya untuk mengisi kembali air yang berada di sisi kiri pintu lemari es ini. Jadi kita cukup tuangkan dari botol airnya seperti ini.
atau mungkin bisa dari teko ya, Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi bongkar kasih ini untuk kapasitas air sendiri atau penyimpanan air di tangki ini sebanyak 3 liter. Jadi nanti air ini akan digunakan untuk water atau air dingin, terus kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk membuat si ini ya, es batu, yang nanti es batunya bisa berbentuk kotak atau crush atau lebih kecil-kecil lagi. Terus kemudian di sini juga ada beberapa fitur yang bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau keluar dalam waktu yang cukup lama, itu bisa kita pencet fitur menu holiday. Fitur holiday ini akan memberikan benefit kepada Bapak Ibu di rumah untuk menghemat tagihan listrik Anda. Karena fitur holiday ini bisa meminimalisir atau meminimalkan kinerja dari kulkas karena tidak ada orang yang ada di rumah. Seperti itu ya. Di sini ada fitur yang namanya fitur holiday, tadi yang saya hapuskan tadi. Misalnya kalau dipencet holiday ini akan mati, terus kemudian suhu akan menjadi sangat lebih ekonomis. Jadi meminimalisir penggunaan energi pada saat Bapak Ibu keluar rumah dalam jangka waktu lama. Terus kemudian di sini ada yang namanya lock. Nah, di sini ada lock. Misal kita balikin lagi, kita pulang, dia akan fitur ke holiday. Terus kemudian di sini kita akan, misalkan kita tidak mau settingan kita ini diganggu atau dirubah-rubah oleh anak kita. Misalkan ya, kita pencet tombol lock ini selama 3 detik. Untuk membukanya pun juga kita pencet selama 3 detik. Kita bisa mengganti-ganti ya. Kalau misalnya kita lock lagi, misalnya kita lock ya. Nah, ini sudah lock. Ada lampunya di sini, kita nggak akan bisa ganti. Tidak bisa diganti. Nah, untuk membukanya tadi saya bilang kita buka selama 3 detik, kita pencet. Nah, terus kemudian ada lagi yang menu party di sini. Di sini ada menu party atau pesta. Ini maksudnya adalah pada saat baru beli bahan makanan. Kita pencet menu party. Nah, di situ freezer itu akan menjadi sangat-sangat dingin selama 6 jam. Itu di suhu minus 23 derajat Celcius itu selama 6 jam. Atau di lemari es ini ya, di sebelah sini menjadi suhu minus 23 derajat untuk mendinginkan agar nanti bisa dipakai buat pesta ya. Kita bisa mematikannya party. Terus kemudian ada menu drink chill timer. Drink chill timer itu ada apa sih sebenarnya? Ini adalah sebuah alarm. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan minuman ya, minuman kan kalau misalkan kita masukkan ke minuman ke fridge ini kan suhunya nggak begitu dingin, tapi Ibu menghendaki suhu sangat-sangat dingin, itu kita bisa masukkan ke freezer. Terus kemudian kita set drink chill time-nya. Misalkan saya mau mendinginkan itu selama 20 menit ya. Nanti saya akan pencet suhu ini 20 menit, di sini akan muncul freezer 20 menit. Atau misalkan saya ganti atau kita naikin, kita turunin. Ya. Nah, kita pencet sekali lagi, kita set timernya menjadi 25 menit. Selama 25 menit, kalau misalkan sudah mencapai 25 menit, itu akan bunyi alarmnya, memberitahu kita bahwa minuman Anda sudah siap untuk diminum atau disajikan. Kita balik lagi ke quick chill. Quick chill ini, nah, quick chill ini adalah untuk pendinginan secara cepat, tapi untuk pintu di sebelah atas, pintu sebelah refrigerator. Nah, jadi si refrigerator ini akan setting secara otomatis suhunya sedingin mungkin untuk mencapai suhu yang sangat-sangat dingin secepat mungkin. Kalau yang ini quick chill, kalau yang ini quick freeze. Nah, bedanya quick chill sama quick freeze. Quick chill itu untuk lemari es atau pintu di sebelah atas, kalau quick freeze itu untuk freezer. Ya, tapi harus diingat ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu memencet quick chill dan quick freeze berbarengan, maka kompresor ini bekerja sangat-sangat maksimal. Maka energi konsumsi atau konsumsi energi yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau nggak dibutuhkan, kita nggak perlu. Ya. Terus kemudian, yang terakhir yang saya ingin jelaskan, kulkas ini adalah sudah
dilengkapi dengan teknologi inverter. Teknologi inverter itu seperti apa sih teknologi inverter ini? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuka lemari es, dalam waktu misalkan 2 menit, 3 menit, 5 menit, itu biasanya mengeluarkan suhu, atau suhu yang di lingkungan itu atau di luar itu akan masuk ke dalam kulkas sehingga menghangatkan lemari es. Nah, kalau misalkan hanya membukanya selama 2 menit, maka kompresor itu tidak perlu bekerja sangat maksimal. Kalau sebelum inverter, ini hanya ada fase on dan off atau mati dan hidup. Nah, kalau dengan inverter, itu disesuaikan dengan seberapa lama lemari es itu dibuka, karena itu akan memengaruhi suhu luar yang masuk ke dalam kulkas ini. Selain itu, yang terakhir, nah, kulkas ini juga dilengkapi dengan twin tech cooling atau twin tech technology yang memiliki kompresor lebih dari satu. Makanya tadi dia memungkinkan untuk kita bisa men-setting atau mengatur suhu lemari es yang berada di sebelah kanan dari pintu lemari es ini sesuai dengan keinginan kita. Ada salah satu fitur tambahan yang mungkin Bapak Ibu sekarang mungkin tidak membutuhkannya ya, tapi di situ ada yang namanya rak botol minuman. Nah, di situ rak botol minuman itu terbuat dari stainless steel. Bapak Ibu bisa menyimpan misalkan menyimpan wine, dan bisa menyimpannya itu dalam posisi tidur ya. Jadi karena itu raknya berada di rak tempered glass kami. Nah, terus kemudian selain dari fitur yang seperti itu juga kita lengkapi dengan adanya deodorizer, atau kita menyebutnya di Electrolux adalah sebuah taste guard. Taste guard ini bisa mengeliminasi bakteri atau penyebab bau yang tidak sedap di dalam lemari es itu hingga 99,98%. Maka bau yang ditimbulkan oleh makanan yang nggak enak, yang mungkin bisa mengurangi rasa ingin kita untuk menyantap makanan, itu bisa dieliminasi. Pada saat Bapak Ibu membeli lemari es ini, apa aja sih yang didapatkan selain lemari es ini? Nah, saya bisa jelaskan. Yang pertama, Ibu akan mendapatkan filter yang nanti cara masangnya akan saya jelaskan. Terus kemudian mendapatkan toolkit. Toolkit ini digunakan untuk mengadjust atau mengatur posisi pintu. Tapi mostly atau biasanya itu tidak perlu dilakukan karena itu sudah sesuai. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun Bapak Ibu harus mengganti filter udara yang ada di lemari es ini. Tetapi jangan khawatir, dengan adanya fitur alarm yang bekerja di lemari es ini, itu akan ada pengingat ya, ada di layar sini akan mengingatkan kapan sih filter udara itu harus diganti. Oke, setelah kita cabut, kita cukup memasang filter ini seperti ini. Masangnya cukup mudah ya. Terus setelah kita pasang, ini pas kanan kirinya, pastikan pasang ini filter karbonnya, terus kemudian kita masukkan ke sini. Nah, selesai deh. Satu pertanyaan penting yang mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, berapa sih biaya listriknya karena kulkas segede ini ya? Oh ya, kulkas ini kapasitas kotornya adalah 680 liter, jadi besar sekali. Makanya untuk tegangan listriknya pasti Bapak, Ibu, atau teman-teman mau menanyakan ya, wah jangan-jangan tegangan listrik saya tinggi sekali. Jangan khawatir, karena sudah dilengkapi dengan teknologi NutriFresh Inverter, maka tagihan listrik Bapak Ibu untuk 1 tahun, kulkas besar ini hanya membutuhkan 593 kWh, atau kalau dikalikan dengan tarif listrik saat ini yang sekitar 1.500, maka setahun hanya membutuhkan, kita harus bayar hanya 950.000. Nah, sehari hanya membayar Rp2.500 per hari. Rp2.500 per hari. Itu sangat murah sekali ya. Bahkan biaya parkir mungkin sekarang sudah Rp3.000 per sekali parkir. Sekian penjelasan saya tentang Electrolux Ultimate T900 EQE 6879. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.